Cek cek. Pemilu 2024 nanti akan didominasi oleh kaum muda. Dalam daftar pemilih tetap yang dikeluarkan oleh KPU, lebih dari 56% diantaranya terdiri dari pemilih muda yang terdiri dari generasi milenial dan juga Gen Z. Dan kehadiran pemilih muda ini mendapat perhatian yang cukup luas, baik oleh para peserta pemilu maupun oleh masyarakat. Lalu sebenarnya bagaimana antusiasme daripada para pemilih muda ini menghadapi pemilu 2024 nanti? Sejumlah pemilih muda yang masuk kategori milenial dan Gen Z mengaku antusias menyambut pemilu 2024. Meski sebagian lain ada yang tidak terlalu mengikuti perkembangan politik. Kalau untuk ngomongin politik, kita sering nggak terlalu menjauh ya, palingan cuman sekedar siapa saja yang mau dipilih, apa yang mendapat masing-masing aja sih. Cuma nggak terlalu mendalam atau sampai bermusuhan, enggak. Ya cukup antusias sih untuk di lingkungan rumah karena adanya kesukaan dan ketidaksukaan capres dan cawapresnya. Iya, kurang bersosialisasi ke masyarakat, jadinya kita kurang antusias sih sama bakal capres sama cawapresnya. Teman-teman saya sih malah justru semangat banget buat pemilu nanti. Untuk kalau saya untuk pilihannya sih saya kurang tahu ya mereka bilang apa, tapi antusias mereka tuh sangat tinggi. Kayak untuk ya mana baru umur 18 kan, namanya juga baru pertama pemilu, jadi mereka antusias semua. Ya rame sih, biasanya pas jam makan atau lagi ngumpul-ngumpul tuh suka ada yang ya nyeletok aja gitu, gimana nih dengan ini apa cawapres yang baru atau calon-calonnya kayak gitu. Beberapa isu mulai dari kesehatan sampai krisis iklim menjadi perhatian utama para pemilih muda. Seharusnya topiknya topik pendidikan ya, yang mana tetap pendidikan itu harus nomor satu, mulai dari bawah sampai atas, itu aja sih. Untuk isu yang penting dibahas, saya sebagai guru olahraga ya tentu pendidikan lebih penting karena menurut saya sekarang banyaknya kasus-kasus yang anak-anak bully atau apa, jadi harus ditekankan di pendidikan, pembentukan karakter dan sebagainya. Mungkin kalau dari yang relate sama bidang aku, bidang kesehatan tentang BPJS sih. BPJS kan masih kurang diperlihatkan, kurang diangkat lah isunya sama capres sama cawapres yang sebelumnya. Jadi mungkin harapan aku sekarang lebih dilihat sih isunya tentang BPJS ini sendiri. Isu yang paling penting tuh kayak sekarang pasti kayak polusi ya, polusi terus sama korupsi. Kalau misalkan yang harus diangkat ya, sebenarnya kalau sekarang sih isu yang lagi kelihatan banget untuk cuaca, iklim dan polusi ya, sebenarnya itu yang harus dikedepankan dulu untuk saat ini. Bagaimana sih solusinya menurut mereka masing-masing? Apa sih ya rencana mereka untuk kedepannya untuk polusi di Indonesia ini? Meskipun nantinya memiliki pilihan yang berbeda-beda, mereka semua berharap masyarakat tetap bersatu dalam perbedaan. Tim Liputan CNN Indonesia.